Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1.3.A.6, yaitu demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Dengan fasilitator Bapak Imam Syafi'i dan pengajar praktik Bapak Herianto Nur Cahyo. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Sebelum masuki materi lebih jauh, kita akan berkenalan dulu dengan apa yang disebut dengan inquiry apresiatif. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dipertahankan, dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Bagja merupakan akronim 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja, maka peran penting semua warga sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar bagi siswa dan mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tahapan bagja itu sendiri terdiri dari 5 huruf, yaitu B, buat pertanyaan, yang kemudian menentukan arah penelusuran. Yang kedua adalah A atau ambil pelajaran. Pada kali ini menuntun pengambilan pelajaran. Terus yang ketiga adalah G alias gali mimpi, menyusun narasi keadaan ideal. Dan yang keempat adalah J, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Yang kelima adalah A, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Penerapan inquiry apresiatif dengan bagja, prakarsa perubahan diri, visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Penjelasan komponen visi. Yang pertama adalah berprofil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, memiliki 6 dimensi, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan yang kedua adalah berbudaya lingkungan, refleksi sikap dan tindakan seseorang yang memperhatikan dan telah menjadi kebiasaan dan melestarikan lingkungan. Dan yang ketiga adalah berprestasi, merupakan tolak ukur dari sebuah proses yang tidak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta, dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Prakarsa perubahan diri berfokus pada aspek berbudaya lokal dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri atau dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada siswa SMP Negeri 4 Glenmore 1 Atap melalui pembiasaan dan pembelajaran. Bagja, prakarsa perubahan, mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Pada tahap ini adalah membuat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang muncul di sini adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari informasi terkait profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi dari rujukan kurikulum merdeka, berkonsultasi kepada ahli seperti guru penggerak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah A atau ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang pernah berhasil mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Yang kedua, bagaimana sih metode yang digunakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Yang ketiga,
aktivitas apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Yang keempat, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Dan yang kelima, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Adapun tindakan penyelidikan yang muncul di sini adalah yang pertama, mencari profil atau tokoh yang pernah berhasil mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana ia biasa mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Pada tahapan ketiga adalah G, gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang muncul adalah, yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan setelah terwujudnya profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah terwujudnya profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Dan yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan terwujudnya profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Adapun daftar tindakan penyelidikan dalam kegiatan ini, yang pertama adalah membuat gambaran atau narasi diri saat terwujudnya profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi yang ideal. Adapun tahapan yang selanjutnya adalah C, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang muncul di sini yang pertama adalah, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Yang kedua, berapa lama target untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Dan yang kelima, bagaimana cara untuk saling menyemangati untuk usaha bersama mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang ada pada tahapan ini adalah, yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Yang kedua, juga membuat catatan besar target yang akan dicapai setiap minggunya. Dan tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang muncul adalah, yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau metode untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi, dan apa saja perannya? Yang ketiga, kapan usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi akan mulai dilakukan? Yang keempat, bagaimana mencatat kemajuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Dan yang kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi? Sedangkan tindakan penyelidikan yang muncul pada kegiatan ini adalah, yang pertama, mengajak semua pihak yang terkait untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, berbudaya lingkungan, dan berprestasi. Dan yang kedua, bergabung dengan komunitas yang memiliki tujuan yang sama. Dan itulah tadi pemaparan kami pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.